and nothing will disturb you. Nothing harmful will be done and happen to you and your business as well. Jadi saudara harus begitu yakin. Kalau aku pakai cara Tuhan, aku bisa menikmatinya. Saudara, lihatlah. Akibat duniawiku dan duniawi Anda, saudara, Yesus menjauh dari aku, menjauh dari Anda. Saudara melihat gambar ini adalah terowongan kereta api yang panjang. Saya tidak bisa melihat ujung di sebelah sana. Ini terowongan panjang. Ya, saudara, dia melewati dasar laut atau dia membelah satu bukit atau satu gunung. Ya, gak ketahuan ujungnya. Berapa ratus kali kejadian, kecelakaan. Tak ada satu orang pun selamat. Kalau sampai ada kebakaran, tabrakan. Walaupun semua sudah computerized, saudara. Tetapi kalau sampai itu terjadi, tidak ada satupun yang selamat. Karena ini ruangan, terowongan yang sempit. Oksigen yang terbatas. Saudara, untung ada lampunya. Ini zaman modern. Zaman dulu gelap gulita. Saudara, Tuhan ingin supaya Anda tahu. Akibat saya duniawi, Yesus menjauh. Dan saya harus berjalan sendiri. Entah seberapa saya kuat. Sampai kapan saya kuat. Saya berada pada satu terowongan yang gelap. Dan tidak ada yang menentu dalam hidup saya. Pokoknya aku harus menjalani. Tak jalani. Aku harus menjalani. Tak jalani. Banyak orang saya dengar bicara begitu. Dia jalani sendiri. Dia jalan pada terowongan yang entah sampai kapan dan di mana ujungnya. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau saudara jauh dari Tuhan, nyaris tiada berakhir. Semua penantian mujizat, gelap dan risau hati karena salah kanal, salah channel. Saudara, sebab Anda dan saya harus tahu, aku harus korek dengan Tuhan. Aku harus benar dengan Yesus. Kalau aku benar dengan Yesus, mujizat ekonomi pasti terjadi perfect dalam hidupku. Dan tidak ada yang mustahil. Saudara pegang janji. Jangan berjalan di terowongan. Antah berantah. Gelap gulita. Ada apa-apa, dahsyat akibat dan dampaknya. Ya, saudara, sebab para kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk sedikit melihat, iya kenapa ya? Aku kok selalu merugi, maafkan saya. Sering-sering, hampir saben bulan aku kurang, maafkan saya. Tapi saya tidak mau jemaat yang saya layani dalam keadaan demikian terus-menerus. Saya tidak mau. Itu sebab Anda dan saya harus bertindak, keluar dari terowongan itu. Keluar dari segala kegelapan, antah berantah Anda. Dan harus kita tengok, aku punya kekurangan. Satu, kurang terima kasih. Katakan, kurang terima kasih adalah penyebab saya tidak bisa menerima mujizat. Saudara, terus orang harus banyak berterima kasih. Orang kalau dia banyak berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan suka memberi yang lagi, yang akan datang, yang berikutnya, yang selanjutnya, dan lain sebagainya. Haleluya. Itu. Tuhan tuh memberi begitu banyak, cuma saya kurang terima kasih. Dia bukan gila hormat, tidak. Tetapi dia melihat kita punya pribadi. Ya, saudara. Ketika kita mengucapkan sesuatu, dia sedang melihat pribadi kita. While we are speaking something or any other matters, God is seeing our heart, what is within us. Jadi dia tahu dengan persis, loh kamu kok omongnya gini, dalam doa kamu kok bicaranya begini, sehari-hari kamu bicaranya begini, oh hatimu kayak gini, benarnya. Sebab itu kita harus menjaga, Tuhan tolong ampuni saya. Saya belum korek. Saya harus hidup korek. Amin.
Katakan, saya harus hidup korek. Penuh ucapan syukur. Tahu berterima kasih. Maka saya menerima mujizat dalam segala bidang. Amin. Itu penting. Orang harus tidak kurang terima kasih kepada Tuhan. Selalu mengucapkan, hatinya selalu meluap. Air mata seringkali menetes. Karena ucapan terima kasih. Bukan karena minta. Hanya karena ucapan terima kasih kepada saudara. Gampang. Ya, mulai sekarang aku akan selalu mengucapkan terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat terima kasihnya kayak apa. Oke. Dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 7. Mari kita akan membaca ayatnya. Dari tadi saudara belum buka Alkitab ya. Mari, 1, 2. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanah itu. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Amin. Saudara, saya yakin bangsa Israel penuh ucapan terima kasih. Cuma di mulut saja. Tidak dalam perbuatannya. Saudara, kalau seseorang hanya bisa menaikkan terima kasih di mulut, ini buktinya. Kamu bilang terima kasih. Tapi begitu aku membawa kamu masuk dalam tanah yang berkelimpahan dengan susu dan madunya, yaitu tanah perjanjian. Tanah yang kucadangkan khusus buat kamu. Kamu adalah spesial kekasihku. Supaya kami bisa menikmati buah-buahnya. Keadaan udaranya, pemandangannya yang indah. Segala yang baik, katakan segala yang baik. Bisa saya terima. Dan tetap saya terima. Bila sesuai firman. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Tetapi begitu aku bawa masuk kamu dalam tanah yang begitu subur dan aman dan tentram. Wah, kamu bisa enjoy, kamu bisa rasanya, aduh Tuhan mempensiun aku dan aku bisa senang, gak usah kerja keras. Begitu aku bawa kamu masuk di sana, kamu menajiskan tanahku. Saudara, artinya kita tidak mempunyai terima kasih dalam perbuatan, kita cuma di mulut saja. Saudara, itu sebab Tuhan mengeluarkan kata-kata yang begini keras, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku loh itu, bukan milik nenek moyangmu. Itu tanah milikku. Yang kuberi kepadamu. Tetapi kamu melakukan kekejian di sana. Para kekasih, lihat. Seringkali kalau orang itu sudah diberkati, ada tanda-tanda dia mulai bisa beli ini, mulai bisa bayar itu, bisa nutup utang yang sana, utang yang sebelah sana. Dia mulai bisa mengatur keuangan. Mulai tidak ada lagi restriction ataupun batasan, bisa mengeluarkan uang berapa banyak. Dia mulai bebas dengan keuangannya. Apa yang terjadi? Dia mulai undur dari Tuhan. Dia mulai menajiskan tanah, properti, berkat, keuangan yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Tidak dipergunakan dengan takut dan gentar kepada Tuhan, tapi dipakai untuk dosa. Maka segera setelah kamu masuk dalam tanah yang kuberikan kepadamu itu, kamu berbuat kekejian di sana. Artinya kamu tidak menaikkan ucapan terima kasih kepadaku, tetapi malah sebaliknya kamu menyakiti hatiku. Kamu cuma bilang tok di mulut aja, ya kamu hanya lip service only. Kamu hanya merah di bibir.
hatimu gelap. Karena kamu sudah tidak menghargai aku. Saudara, itu sebab banyak kali Tuhan mundur lagi untuk tidak kembali kepada saya. Tangisan air mata saya seperti apapun. Usaha saya seperti apapun. Untuk kembali menarik hati Allah. Saudara, kenapa? Karena saya tidak tahu terima kasih. Orang kalau tahu terima kasih, iya ya, aku tuh enggak bodoh apa-apa. Aku tuh enggak modal apa-apa. Aku ini orang bodoh, pendidikan rendah. Aku tidak dapat warisan dari orang tua. Aku bisa semacam ini sekarang. Harusnya kayak apa? Tetapi begitu kita sudah menerima tanah tersebut, apa yang terjadi? Kita menyakiti hati Tuhan. Jadi ucapan terima kasih ini hanya palsu belaka. Sebab itu anak-anak Tuhan, jemaat yang kekasih, please saya mohon. Ini saatnya Anda dan saya untuk memperbaiki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan, kalau sekali lagi Engkau memberi mujizat ekonomi kepada hamba, hamba janji untuk hidup setia, kudus, benar, lurus di hadapan-Mu. Korek di hadapan-Mu. Hamba janji. Kalau Engkau kasih sekali lagi, aku janji kepadamu. Saudara mau demikian, dan saudara mau memperjuangkan hal ini, niscaya Allah akan melakukan pekerjaan yang luar biasa berikutnya kepada saudara. Amin. Tidak seperti bangsa yang dicintai oleh Tuhan, bangsa Israel, ternyata menyakiti hati Allah. Begitu segera kamu masuk, segera kamu bikin dosa. Aku nyesel, makanya tak tarik lagi. Kamu menjadi budak 400 tahun di negeri Mesir. Karena kamu menyakiti hatiku. Dari bos jadi budak 400 tahun. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana sesungguhnya Tuhan itu mau berbuat baik kepada kita orang. Cuma hati kita belum mau dan belum sesuai, belum dikondisikan untuk menerima. Semua katakan, mulai saat ini saya akan mengutamakan membalas cinta Tuhan, hidup berkenan dan bisa dipercaya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya.